Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini, ya masih diberikan oleh Allah Ta'ala banyak sekali nikmat kepada kita, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam, iman, sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid di antara masjid-masjid Allah Ta'ala dalam rangka ibadah. Semoga Allah mencatatnya sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, yang amalan itu kita harapkan juga sebagai pemberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan dari pembahasan kitab Ad-Da' wad Dawa dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kita kali ini masuk di bagian akhir dari sebuah pasal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu tentang bagaimana seseorang yaitu meninggalkan amalannya. Di pembahasan sebelumnya yaitu bagaimana seseorang ragu akan akhiratnya, ya bagaimana seseorang itu terpedaya dengan kehidupan dunia. Itulah yang dikatakan Ibnu Qayyim, orang yang paling rugi, orang yang paling tertipu di kehidupan dunia ini adalah orang yang lebih mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Padahal akhirat itu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu ada sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Telah kita sebutkan dalil-dalil baik secara akli, secara akal, secara fitrah, dan juga dalil-dalil syar'i yang begitu banyaknya. Ya Allah, karena itu ini sebagai nasihat untuk saya pribadi dan para jamaah, agar selalu senantiasa kita untuk memohon tambahan ilmu, iman, dan amal soleh. Di antara doa-doanya adalah Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ya ila ta'atika. Dan juga doa-doa yang lain kita memohon agar didekatkan surga itu kepada kita sedekat-dekatnya, dibuka amalan-amalan surga itu sedekat-dekatnya. Di antara doa Nabi adalah Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya, atau Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku minta kepadamu atau kami minta kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan kepadanya, baik dari perbuatan dan perkataan. Dan kita mohon wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Kita mohon agar dijauhkan dari api neraka dan dijauhkan pula dari segala yang menggiring kepada yang neraka jahanam azab Allah, baik itu perkataan dan perbuatan. Ya, karena sebenarnya kita sangat-sangat membutuhkan amal soleh, ya, yang itu mengantarkan kita kepada surga. Dan surga itu sebagaimana hadis Nabi SAW, al jannatu aqrabu ila ahadikum, ya, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Sebenarnya surga itu amat sangat dekat, ya, kepada salah seorang di antara kalian, lebih dekat daripada sandalnya atau lebih dekat daripada tali sandalnya. Kita tiap hari pakai sandal nih, itu sangat dekat kita pakai terus. Surga sebenarnya sangat-sangat dekat. Bagi siapa? Bagi yang beramal, bagi yang rajin giat beramal. Ya, dan wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga seperti itu. Ya, sangat dekat, lebih dekat daripada tali sandal kita kalau kita selalu naudzubillah bermaksiat. Ya, maka di sini pembahasannya adalah
yaitu bagaimana mungkin terkumpul antara iman pada seseorang namun dia meninggalkan amalan. Yang sebenarnya kita tahu amalan itu adalah sebab, ya. Amalan itu adalah sebab, bukan yang menjadikan seorang masuk surga. Karena seseorang masuk surga bukan dengan amalannya, namun seseorang masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah, ya amalan kita yang sedikit ini nggak akan bisa sekedar untuk membalas satu nikmat saja dari nikmat Allah. Kita seharian ibadah 24 jam untuk sekedar membalas nikmat Allah satu, misalnya nikmat berkedip, ya nikmat bernafas, ya nikmat peredaran darah, itu untuk membalas nikmat itu aja nggak akan mampu. Lalu bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Namun karena rahmat Allah lah, ya seorang hamba dimasukkan dalam surganya, dan sebab mendapatkan rahmat adalah amal soleh itu sendiri. Maka di sini perlu kita menggiatkan, ya menggalakkan bagaimana agar selalu semangat, termotivasi untuk beramal soleh. Kemudian kalau kita dapati pertanyaannya, bagaimana mungkin ada dia beriman, ada seseorang yang beriman, namun ya amalnya lambat banget, ya. Amalannya lelet, ya amalannya itu tidak giat, tidak rajin. Kenapa ini? Apa sebabnya? Padahal dia iman. Kalau ditanya, hal anta mu'min? Ana mu'min. Ya, hal tu'minu billah? Ana u'minu billah, atau ana u'min billah. Ya, atau amantu billah. Ya, aku beriman kepada Allah. Percaya hari akhirat? Percaya. Percaya surga dan neraka? Percaya. Tapi kok nggak ada amalannya ini? Ya, kok nggak ada wujudnya, usahanya? Ya, bayangannya atau gambaran kita, seseorang yang menginginkan sesuatu pasti dia akan berusaha meraihnya. Ini kok nggak ada gelagat-gelagat untuk mendapatkannya. Apa sebabnya? Ya, inilah yang akan kita bahas ini insyaallah. Jadi kalau kita lihat perumpamaan orang yang mengimani adanya hari akhir, mengimani adanya surga dan neraka, namun tidak beramal, itu adalah seperti orang yang tahu penyakit, tahu dia sebuah penyakit, tahu obatnya, tapi nggak mau mengobati dirinya. Tahu di dirinya ada penyakit, ini obatnya sudah jelas, ini kalau diminum pasti sembuh insya Allah, atau bahkan sudah pasti, mujarab, sudah pengalaman atau empiris, ini benar-benar bisa menyembuhkan. Namun dia terus saja ya dalam penyakitnya, sehingga dia sakit dan terus tidak mau sembuh. Ya, sama dengan mencelakakan ya dirinya sendiri, wal'iyadzubillah. Atau seseorang yang tahu ini jalan keselamatan, lurus jalannya, jangan belok-belok kanan kiri, tapi dia nggak mau, dia malah belok kanan, ya belok kiri, muter lagi, nggak mau ke jalan yang lurus. Ini berarti mencelakakan, menyesatkan dirinya sendiri. Maka diibaratkan orang yang tahu, na'udzubillah, kita berlindung darinya, orang yang mengetahui akhirat itu hakun namun tidak mempersiapkannya, itu gambarannya adalah seperti orang yang tersesat, ya orang yang bingung, orang yang tidak tahu arah mau jalan kemana. Ya, yang terutama atau tentu itu disengaja ya oleh dirinya sendiri. Ya, karena dia sebenarnya tahu dunia sementara, ya akhirat itu kekal abadi, namun tidak ada persiapan ke sana. Ya, sebagaimana dalam ungkapan yang lain, yaitu banyak orang meyakini adanya kematian tapi nggak mempersiapkan ya amalan apa yang kelak ya akan dia hadapi atau kelak akan menjadi hujah pembelanya setelah kematian. Ya, inilah yang harus kita yaitu pahami di sini sama-sama. Bukan berarti yang menyampaikan lebih baik daripada yang mendengarkan. Namun di sini adalah bagian dari watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ya, di sini akan kita bahas satu demi satu ya dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Oke, kita mulai. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Beliau mulai menjelaskan di sini tentang sebuah pertanyaan. Fa in qulta, ya, jika engkau ditanya atau engkau bertanya, kaifa yajtami'u at-tasdiqul jazimu alladzi la syakka fihi bil ma'adi wal jannati wan nari wa yatakhallaful amal. Ya, bagaimana mungkin ya sebuah pembenaran tasdik, yaitu sebuah iman yang jazim, ya iman yang ada itu, ya iman yang ada itu yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya, la syakka fihi,
Ya, seperti tadi, yakin adanya hari akhirat, yakin pasti ya, sudah pasti. Al jannah ada, an-nar ada, ya surga neraka ada. Namun kok nggak beramal ini? Apa ini sebabnya? Inilah yang jadi pembahasan. Ya, di sini ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak ya, dalam Syarah Ad-Da' wa Dawa. Beliau mengingatkan kita tentang pengertian iman itu sendiri atau pembagian iman. Ya, berdasarkan penjelasan para ulama, beliau menukilkan bahwasanya iman itu ada yang jazim, ada yang rasikh. Ya, ada yang iman itu jazim yang ada, tapi belum mengakar kuat. Inilah ya, yang menyebabkan amalannya lambat, ya amalannya lelet, amalannya bahasa kita malas ya, amalannya waras-warasan. Pokoknya wajib wis cukup ya, atau wajib tapi nggak niat. Ya, kalau mau nambah sunnah berat ya. Ini kenapa ini? Ya apa sebabnya? Karena imannya belum rasikh, imannya itu belum mengakar kuat, ya memenuhi hatinya, ya sampai itu ya dikatakan sampai hatinya itu memerintahkan seperti raja. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu. Yang sering kita ulang dalam pembahasan tazkiyatun nafs, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Jika itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Jika itu buruk, kotor, rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah ya hatinya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, menjelaskan al-qalbu kal malik wal a'dha junuduhu. Ya, hati itu seperti raja dan anggota tubuh itu seperti pasukannya. Kalau rajanya memerintah yang baik, maka semuanya nurut. Namun kalau rajanya memerintah yang buruk, ya dan buruk juga rajanya, maka prajuritnya pun akan ikut buruk. Inilah yang dikatakan itu al-imanur rasikh, iman yang sudah mengakar kuat, menghujam di hatinya. Ya, sedangkan iman yang jazim, iman yang ada, sekedar ada saja, itu ya melemahkan amalannya. Maka kita mohon ya agar selalu dari doa-doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, dan juga doa Nabi atau dari hadis Nabi yaitu Allahumma, atau kita mohon seperti dalam hadis nih, kita ulangi, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa luntur ya di dada kalian, di hati kalian sebagaimana lunturnya baju kalian. Maka fas'alullaha an yujaddida imanakum. Maka mintalah kepada Allah agar selalu diperbaharui iman-iman kalian. Ya, kalau kita yaitu gunakan bahasa Arab ya, bisa dari kata Allahumma jaddid imanana. Ya, dari kata Nabi tadi yang dikatakan fas'alullaha an yujaddida. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui, selalu memperbaharui iman-iman. Ya, itu kita ubah dengan dhamir kita, kata ganti. Ya, dengan fi'il amr ya kita gunakan Allahumma jaddid imanana. Ya Allah, perbaharuilah iman-imanku. Ya, dan seterusnya. Nah, di sini sekali lagi sebabnya adalah iman itu belum mengakar kuat. Lalu penyebab-penyebab lain apa? Inilah yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Di sini ada beberapa sebab. Nih. Ya, ini ada 10 sebab ya kurang lebih. Dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan wa hadza takhalluf lahu iddatu asbab. Ya. Di sini ada beberapa sebab, ini sudah kita terjemahkan ya. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi dijelaskan sebelumnya wahal atau qila hadza la'amrullah su'alun sahih. Kalau tadi pertanyaannya nih, bagaimana mungkin terkumpul antara iman, pembenaran yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, namun kok enggak ada wujud amalannya? Apa ini sebabnya? Ya, apakah ini tabiat manusia? Ya, apakah ini tabiat atau karakter manusia atau seperti apa? Sebelumnya dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim, qila hadza la'amrullah su'alun sahih waridun ala aktsari hadzal khalq. Demi Allah, ini adalah pertanyaan yang benar. Yang ini fenomena yang banyak terjadi di antara manusia.
yaitu terkumpul antara iman tapi nggak ada amalan. Padahal kita tahu iman yang bermanfaat untuk pemiliknya adalah disertai amalan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, yaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, yaitu selalu digabungkan antara iman dan amal. Itulah yang membawa keberuntungan seseorang. Ya, namun yang terjadi adalah terkumpul dua ini, iman, nggak ada amal. Yang ngaku iman tapi nggak ada amalnya. Apa ini? Ini adalah perkara yang mengherankan. Nah, kemudian baru beliau menjelaskan, wa hadza takhalluf lahu iddatu asbab. Ya, kemudian ketidakadanya amalan ini disebabkan oleh beberapa, di antaranya itu mulai dari dhaful ilmi wa nuqsanul yakin. Dhaful ilmi wa nuqsanul yakin artinya adalah lemahnya ilmu dan nuqsan. Nuqsan itu kekurangannya yakin. Dhaf itu lemah, lemahnya ilmu dan keyakinan yang kurang. Tidak dikatakan di sini enggak ada ilmu sama sekali, enggak. Dia punya ilmu tapi ilmunya melemah. Karena ilmu itu ya tafawat. Ilmu itu selalu ya naik turun berbeda-beda satu dengan yang lain. Tergantung bagaimana dia menuntut ilmunya, tergantung bagaimana pemahamannya, dan semuanya bitaufik minallahi taala. Ya sudah tahu, sudah berilmu, bahkan sudah ngaji, tapi amalannya kok enggak bisa semangat gitu ya, aras-arasan, malas ya. Kenapa? Ilmunya sudah mulai melemah. Ya bisa jadi sudah ngaji namun mulai aras-arasan, sudah mulai malas datang pengajian ya, malas baca kitab ya, sukanya video-video pendek ya, sukanya video-video pendek yang nanti ada iklannya, yang balik lagi ya. Itu kalau menang imannya ya, tapi kalau kalah dia akan melihat hal-hal yang lain ya, naudzubillah. Ya jadi karena dhaful ilmi, lemahnya ilmu, kemudian nuqsanul yakin, karena keyakinannya sudah mulai berkurang. Ini dijelaskan ya oleh Imam Al-Qayyim, dhaful ilmi wa nuqsanul yakin wa man dhanna annal ilma la yatafawatu fa qawluhu min afsadil aqwali wa abtaniha. Ini kita terjemahkan ya. Jadi sebab pertama adalah lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Ya, siapa yang menyangka bahwa ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, tidak berbeda-beda, maka itu adalah perkataan yang batil. Karena apa? Dijelaskan waqad sa'ala Ibrahimul Khalil rabbahu an yuriyahu ihya al-mauta ayanan ba'da ilmihi bi qudratir rabbi 'ala dzalika. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, ya bapaknya para nabi, bapaknya tauhid. Itu saja masih apa ya? Meminta kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan, ya menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ingin melihat langsung dengan mata kepalanya. Ya, di sini bukti bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat, keyakinan juga bertingkat-tingkat. Nabi Ibrahim saja, ya kita tidak menafikan ilmu dan keyakinan, namun untuk lebih memantapkan lagi Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Ini diabadikan ya, di surat Al-Baqarah. Bisa dilihat yaitu surat Al-Baqarah ayat 260. Ya bagaimana kita sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, ya Tuhanku arini, ya Allah arini, tunjukkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan ya orang-orang yang mati. Ya, kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala, qala awalam tu'min. Ya, apakah engkau enggak beriman wahai Nabi Ibrahim ya? Belumkah yakin kepadamu? Qala bala. Ya Allah, ya aku yakin, tapi walakin liyatma'inna qalbi. Akan tapi agar hatiku lebih tenang. Nah, ini di sini ya. Jadi perlunya ilmu dan yakin. Ya, jangan sampai sudah ilmu lemah, keyakinan kurang. Ini akan memperburuk amal kita. Ini monggo kita, ini intinya ya, intinya adalah ketika kita malas beramal ya, aras-arasan ya, kurang bergairah, ini ada ilmunya yang berkurang atau keyakinan sudah mulai melemah. Ditunjang dengan ini 2, 3, 4 sampai 10. Mulai hawa nafsu, syahwat, tertipu dengan jiwanya, tipu daya syaitan ya. Kemudian kadang ada masalah kok enggak ada solusi-solusi jalan keluar ya. Sudah doa kok enggak dikabul-kabulkan ya. Kemudian panjang angan-angan. Kemudian lalai ya, ghaflah, cinta dunia dan lain sebagainya. Yang kita bahas satu persatu biidznillah. Jadi kembali ke tadi,
Nabi Ibrahim mengatakan, "Bala, aku beriman ya Allah, tapi agar aku lebih yakin, lebih mantap di hatiku." Qala fakhudh, kalau begitu khudh arba'atan minat thair. Ambillah 4 burung. Ya, tidak disebutkan burung apa, tapi ambil 4 burung, fasurhunna, kemudian sembelih, potong-potong. Kita bayangkan ya, 4 burung. Ya, kemudian kita sembelih, kita potong-potong, dicampur dagingnya ya. Kalau kita nyampur daging kambing, ya dicampur begitu. Kemudian tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian ambil tadi 4 bagian, atau di setiap potongan itu di bukit sini, bukit situ. Ya, dari 4 tadi. Ya, dari 4 burung tadi dicampur dagingnya, kemudian disebar di 4 bukit. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil burung-burung itu, pasti burung itu akan ya tiba-tiba kembali kepadamu ya dengan ya apa ini? Utuh seperti semula. Bukan dengan daging yang ada jahitannya ya atau bekas-bekas darah, enggak, itu sempurna, benar-benar ya utuh seperti sedia kala. Ya, tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu azizun, maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, disinilah bukti para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim ya minta keyakinan, kita juga harus. Maka dengan ilmu dan yakin, insya Allah ya bitaufik minallah, kita akan terus bisa istiqomah. Tapi kalau sudah mulai malas ilmunya, ya mulai malas baca, malas ngaji, ya kemudian juga malas menuntut ilmu, keyakinan mulai melemah, ini amal-amal soleh akan melemah pula, ditunjang dengan syahwat, syubhat, kesibukan dunia, ya masalah, problem, ujian, ya kemudian mencari pembenaran bukan mencari kebenaran, ya kemudian juga ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ya kebiasaan buruknya itu yang akan membawanya kepada ya malas beramal, naudzubillah. Ya kembali, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah agar bagaimana bukti aku bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri, ya agar aku bisa melihat kekuasaanmu ya Allah. Ya liyazdada tuma'ninatan, agar bertambah rasa tenang, wa yasirul ma'lum, yaitu ainan syahadatan, agar pengetahuan itu benar-benar dilihat dengan mata kepala sendiri, atau istilah kita agar mencapai derajat ainul yakin. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Kita masih di mana ini? Ya, gambarannya kalau sekedar mendengar khabar, berita, ya itu namanya ya ainul yakin. Apalagi yang datang membawa kabar ini orang yang terpercaya, tidak dusta, tidak pendusta, tidak pembohong, sudah percaya. Tapi agar biar bisa lebih yakin lagi, kayak apa ya beritanya? Ya itulah yang dinamakan dari hadis Nabi SAW, yaitu laisal mukhbir kal mu'ayyan atau kal mu'ayyin. Laisal khabar kal mu'ayyanah. Tidaklah sama berita dengan yang menyaksikan langsung. Nah, misalnya kita ada kabar ya, ada sesuatu di luar sana, katanya ada hewan ini, hewan itu, hewan aneh. Yang menyampaikan itu orang yang terpercaya, enggak mungkin bohong, ya sudah yakin. Tapi orang yang melihat langsung ke sana, bagaimana perasaannya? Ya, bagaimana psikologinya? Ya, bagaimana pikirannya? Dia itulah namanya ainul yakin, benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri. Makanya di surat At-Takatsur, "Tsumma la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha ainul yakin, tsumma la tus'aluna yawma idzin ya 'anin na'im." Jadi benar-benar nanti kalian akan melihat neraka itu dengan mata kepala sendiri. Sekarang saat ini kita ilmu yakin, ya kita belum melihat langsung karena itu perkara gaib. Namun ya seorang beriman, ya walaupun belum melihat hal itu harus beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, ini kembali ke tadi masalah ilmu, keyakinan itu bertingkat-tingkat. Maka agar kita bisa istiqomah, teruslah menuntut ilmu, terus belajar, bertanya, ya dan juga meningkatkan semangat kita, dan tentu dengan bitaufik minallahi ta'ala. Ya, kemudian dijelaskan lagi, fa idza istama'a ila dhifil ilmi wa adami istihdarihi wa ghaibatihi 'anil qalbi fi katsirin min awqatihi aw aktsariha istighalihi bima yudadduhu wa dhamma ila dzalika taqadit taba' wa ghalabatul hawa wa isti'lau syahwah wa taswilun nafsi wa ghurur syaitan. Yang dijelaskan satu persatu ini. Jadi apabila terkumpul di hati seseorang atau pada seseorang
Yang pertama tadi lemah ilmu, kemudian lemah keyakinan, ya, kemudian disibukkan dengan hal-hal yang berlawanan dengan ilmu dan keyakinan. Ya, apa itu? Ya, mulai meninggalkan majelis ilmu, ya, kemudian malas membaca, kemudian berkumpul bersama teman-teman yang grupnya atau komunitasnya itu berlawanan dengan ilmu dan keyakinan, ya, kelalaian, belum lagi ada sifat-sifat buruk pada dirinya, maka akan semakin bertambah lagi. Na'udzubillah. Jadi, jadi kita mulai lemahnya ilmu dan keyakinan. Tadi disebutkan dalilnya, yaitu diantaranya adalah bagaimana Nabi Ibrahim saja itu minta agar dimantapkan ya hatinya. Ya, jadi dhaful iman wa nuqsanul yakin. Ya, jadi tidak semua orang yang meyakini adanya akhirat itu berada atau sampai pada derajat yakin. Kenapa? Sesuai dengan imannya tadi. Kadang imannya melemah, ya, kemudian ragu, ya, na'udzubillah, kemudian muncul lagi, ya, begitu seterusnya terombang-ambing sehingga keyakinannya apa? Ya, melemah. Nih. Kemudian di sini kalau kita bisa melihat, ya, ketika seorang penyebabnya, di antara penyebabnya adalah mulai malas belajar ilmu. Lemahnya ilmu ya karena malas ya belajar ilmu. Ya, kurang semangat untuk menuntut ilmu. Ya, apalagi sebenarnya kalau kita boleh menyebutkan kajian-kajian buahnya tinggal kita memilih, ya, kalau mungkin ya tidak cocok dengan ustadz satu karena urusan pribadi, ya, atau hal yang lain, monggo silakan cari ustadz yang lain. Tapi jangan sampai diem aja di rumah. Ini berbahaya. Ya, apalagi di zaman fitnah syubhat dan syahwat. Ya, apalagi kita di tempat, ya, di perumahan komplek yang sudah ada masjidnya yang kita cita-citakan nanti akan banyak kajian. Tapi ternyata ya bertolak belakang. Nah, ini ada apa? Ada sesuatu. Nah, perlunya kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, jadi karena malasnya menuntut ilmu, kemudian jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita mulai malas baca Al-Quran, malas baca hadis, ya. Tapi kalau baca media sosial, berita politik, jangan tanya. Tahu ini kabarnya. Yang pajak, yang tanah, yang lain sebagainya. Yang mau reshuffle ini, bentar lagi. Nggak tahu ya. Tahu aja ini. Ya, yang pajak 1000%, ya nggak tahu juga. Ya, jadi berita politik semangat, tapi berita ilmu ya malas, ya. Ya, inilah penyebabnya lemah ilmu. Ya. Kemudian juga karena mungkin bisa jadi karena taklid, ya. Karena taklid pada seseorang. Ya, ini sebenarnya ada ungkapan kaum salaf dahulu, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Ya, kebenaran itu tidak dilihat dari sosok seseorang. Tapi kebenaran itu pelajarilah, engkau akan tahu siapakah yang memegang kebenaran itu. Jadi dibalik, seseorang akan disebut benar kalau itu sesuai dengan kebenaran. Bukan kebenaran itu dilihat dari sosok orang. Karena manusia selain Nabi itu tidak maksum. Ya, jadi kebenaran kalau itu datang dari Nabi, sami'na wa ata'na, pasti benar. Tapi kalau dari selain Nabi belum tentu. Makanya al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak diketahui dari orang per orang atau dari orang-orang yang banyak. Ya, dari ustadz-ustadz, dari kiai-kiai, bukan. Tapi kebenaran itu pelajarilah maqala Allah wa qala Rasul. Kemudian timbang, jika ada yang mengatakan itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, nah itu yang kita terima. Ya, maka pelajarilah kebenaran, carilah kebenaran, kau akan tahu ahlinya. Ya, semoga, ya, sebagaimana doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya. Kemudian juga dari sebab lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinannya adalah ya na'udzubillah, ya, dosa dan maksiat. Dan inilah inti pembahasan ad-da' wa dawa'i, agar kita bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Sebenarnya sudah lewat pembahasan di tazkiyatun nafs, ya, bagaimana usaha kita untuk bisa menjauh dari dosa dan maksiat ini dengan tazkiyatun nafs, ya, dengan memperbanyak ilmu, ya, keyakinan, dengan berdoa, berkumpul bersama orang-orang soleh dan seterusnya. Maka obatnya agar tidak lemah ilmu dan keyakinan adalah menuntut ilmu. Perbanyak menuntut ilmu, kemudian tadabbur Al-Quran dan Sunnah. Pelajari Al-Quran dan Sunnah. Ya, baca di rumah, ya, atau kalau ada majelis tafsir, ya, serius membacanya, belajarnya.
Kemudian banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, khususnya di waktu-waktu atau tempat-tempat khulwah. Ya, ketika kita bersendiri, hanya diri kita dengan Allah, ya kita bermuhasabah, kita cek mulai dari balik sampai saat ini, apa ini yang kurang dari diri kita, dosa apa yang belum bisa ditinggalkan, amalan apa yang perlu ditingkatkan, ya dosa apa yang pernah kita berbuat ya kepada orang lain. Terus begitu, kemudian kita bayangkan kekuasaan Allah, hari akhir ya. Kemudian betapa banyaknya kekurangan kita ya, sehingga kita harapkan hati kita bersih ya, bahkan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar kita terhindar obatnya ya dari lemah ilmu dan kurangnya keyakinan, ya berkumpul bersama orang-orang ya soleh ya, dan berusaha untuk meninggalkan maksiat sebisa mungkin. Tidak bisa tidak, ya harus ditinggalkan. Yaitu kemudian yang kedua adalah dominasi hawa nafsu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan bahasanya, yaitu ghalabatul hawa wasti'la'u syahwah. Yang di bahasa Arab nih, yaitu ghalabatul hawa wasti'la'u asyahwah. Ya, jika terkumpul pada seseorang lemah ilmu, kurang keyakinan, kemudian hawa nafsu mendominasi dirinya, menguasai syahwat juga, nah ini akan melemahkan ya amal solehnya. Ini juga dalam pembahasan tazkiyatun nafs ya, di antara penyakit fitnah itu ada penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit syubhat itu melemahkan apa nih? Kalau masih ingat, ya penyakit syubhat itu melemahkan keyakinan, ya melemahkan iman. Ya, kemudian penyakit syahwat melemahkan ya amal soleh, irodah, keinginan. Sehingga kalau seseorang sudah dikuasai oleh syahwat, ya keinginan untuk beramal soleh lemah. Ya, keinginan untuk beramal soleh lemah, sehingga maunya pokoknya melampiaskan syahwat. Ya, padahal syahwat itu ya ibaratnya seperti lautan yang tidak ada tepinya. Semakin dituruti akan semakin menjadi-jadi. Kapan itu puas? Ya kalau sudah mulai ya digerogoti penyakit, ya sakit, kemudian hatta zurtumul maqabir. Ya sampai ya masuk ke liang kubur, waliyadzubillah. Sebagaimana dalam hadis Nabi, yaitu lau kana libni Adam wadiyan min zahab labtagha salitan. Kalau seandainya seseorang memiliki 2 lembah isinya emas, maka dia pasti menginginkan yang ketiga. Wala yamla'u jawfal abdi illa turab. Dan tidak ada yang bisa menyumpal mulut hamba itu kecuali tanah. Ya, jadi ibaratnya syahwat itu juga seperti bayi. Kalau enggak disapih, dia akan terus menyusui ibunya sampai TK, bahkan sampai SD mungkin. Ya, kemudian kalau disapih maka dikekang, ia akan berhenti. Demikian juga syahwat. Syahwat kalau enggak dikekang, dilawan, ya maka dia akan liar, semakin liar. Na'udzubillah. Jadi ketika hawa nafsu mendominasi, ya kemudian syahwatnya menguasai sampai ubun-ubunnya, ini berbahaya. Ya, inilah yang menyebabkan seseorang lemah ya dalam beramal soleh. Nah, ini harus kita lawan ya, dengan mengekang hawa nafsu. Ya bisa puasa, ya bisa bertakwa kepada Allah, menambah ya amal soleh kita, berkumpul dengan orang soleh, minta nasihat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah taswilun nafs, yaitu tertipunya jiwa, ya, dan juga tazyinu syaiton, ya ghururu syaiton. Taswilun nafsi wa ghururu syaiton. Bagaimana seorang jiwa tertipu dengan dirinya? Ya, bahasa kita dulu ada istilah dari pembahasan Ibnu Qayyim, dia merasa Allah itu maha luas rahmatnya, ya maha luas ampunannya, sehingga terus saja nggak apa-apa, gampang nanti kita tinggal istighfar ya. Allah itu maha pengampun, maha penyayang, luas rahmatnya, sehingga terus ditunda-tunda. Ya, ini na'udzubillah, tertipu dengan dirinya. Atau karena tertipu dengan godaan syaitan, gurur. Ya, karena syaitan itu ya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menggoda manusia, ya untuk menghias-hiasi amalan manusia, untuk mentalbis amalan manusia, yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Solusinya apa? Ilmu lagi. Makanya dari 10 ini yang paling atas ilmu dan keyakinan, ya jangan sampai melemah. Terus kalau kita sudah mulai lemah ngaji, malas ngaji, nah, harus semangat lagi, minta ya doa atau minta kepada Allah dengan doa kita, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala, dan berlindung dari sebaliknya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin
la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, kita berlindung dari ilmu yang enggak bermanfaat. Banyak ngaji tapi enggak bermanfaat, ini bahaya. Ya, demikian juga berlindung dari selain ilmu yang tidak bermanfaat, dari qalbin la yakhsha, dari hati yang enggak bisa khusyuk ibadah. Ya, baru takbir sudah apa yang muncul? Istri keempat, bukan ya. Ya. Ya, baru takbir sudah muncul dunianya. Enggak bisa di stop. Assalamualaikum. Tadi baca apa tadi? Ya, ini berbahaya. Wa min qalbin la yakhsha. Ya, baru takbir, ya pesanan, jualan, dagang muncul semuanya. Utang juga muncul ya. Ya, tagihan utang. Nah, ini harus dilawan ini. Ya, makanya salat khusyuk itu adalah ketika ada bisikan, besitan muncul langsung dilawan dengan kebalikannya, fokus pada ayat, fokus pada doa, fokus pada gerakan, jangan istirsal ya. Jangan dituruti terus baru assalamualaikum tadi apa ya. Apalagi kalau pas jadi makmum. Kalau ditanya tadi imamnya baca apa rakaat pertama? Ya enggak tahu. Imamnya juga lupa. Ya, tadi baca apa tadi? Ya Al-Humazah ya. Ya, kemudian yang kedua baca ya Al-Falaq. Oh, berarti masih sadar. Ya, kadang karena dunia masuk ya, baru takbir sampai salam sudah pokoknya gerakan. Nah, tapi enggak tahu apa-apa. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi ketika tadi dihias-hiasi oleh syaitan sehingga amalan baik menjadi buruk, ya amalan buruk menjadi baik. Itu kita berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk dan juga dari nafsin la tasba, dari jiwa yang enggak bisa pernah puas dengan pemberian Allah. Selalu merasa miskin, selalu merasa kurang. Sebabnya adalah karena tujuan hidupnya adalah dunia. Ya, siapa yang hammud dunya, maka Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya terus-menerus. Tapi siapa yang menginginkan akhirat, maka Allah akan berikan ghina pada hatinya, kecukupan walaupun itu sedikit. Ya, dan juga kita berlindung dari doa yang tidak terkabulkan sama sekali. Ya, kadang kita doa kok enggak terkabulkan. Ya, karena dosa kita dan maksiat kita sudah pernah kita bahas nih dari ad-da'wah. Ya, jadi tertipu dengan dirinya dan tertipu dengan godaan syaitan yang pandai menipu. Ya, kemudian yang kelima adalah istibta'ul wa'di. Ya, kadang ini pembahasannya ya. Itu kadang kita terkena musibah ya, atau terkena ujian atau diuji oleh Allah Ta'ala. Kita sudah minta ini, minta itu, berdoa, memperbaiki, kok kadang lambat ya pertolongan Allah. Dan ini yang kalau kita lemah ilmu dan yakin, lama-lama kita akan udahlah percuma doa enggak dikabulkan. Nah, itulah namanya orang yang tergesa-gesa. Pernah hadisnya kita sebutkan, orang yang tergesa-gesa dalam doa itu adalah ya Allah, aku begini begitu. Ya, kemudian enggak dikabulkan, kemudian ditinggalkan. Ya, namun berdoa itu harus dengan yakin, ya dengan hati yang serius, ya dengan menghilangkan segala macam dosa-dosa penghalang tadi. Ya, kemudian bayangkan kita sedang meminta dalam keadaan sedang mau diterjang oleh badai. Belakang kita gunung yang mau menimpa kita. Kemudian kita minta kepada Allah dengan serius, tunduk, menghinakan diri. Ya, sebelumnya kita memuji-muji Allah, kita meninggalkan dosa, taubat. Ya, maka pasti insya Allah. Kalaupun lambat, sabar dulu. Ya, pasti pertolongan itu akan datang. Hanya tinggal yakin saja di situ. Jadi kadang ya, karena terlambatnya janji Allah, ada masalah kok belum ada solusinya, akhirnya malas sholat. Percuma rukuk sujud enggak dikabul-kabulkan. Nah, ini berarti lemah ilmu dan keyakinan tadi. Kemudian sudah mulai panjang angan-angan. Ini disebut dengan tulul amal. Ya, tulul amal itu pengen ini, pengen itu. Ya, pengen ini lagi, pengen itu lagi. Yang tadi kalau sudah punya 2 lembah emas masih pengen yang ketiga. Ya, punya 3 pengen keempat. Punya 4 pengen 100 ya. Ya, dan seterusnya. Ya, padahal kalau kita melihat diri kita, sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari itu sebenarnya sudah cukup. Makan ya paling berapa piring? 10 piring? Ya enggak sampai. Ya, makan paling lauknya ya itu aja. Udah cukup. Namun angan-angan ini pengen sana, pengen sini. Pengen kuliner sana, kuliner sini, makanan ini, makan ini. Ya, dan juga masalah harta. Sebenarnya harta itu yang menjadi kebutuhan kita selesai, sandang pangan papan.
Ada yang menjadi di luar angan-angan kita. Inilah yang kadang menggeliat di sini ya. Kemudian kita pengen ini, pengen itu. Itulah namanya tulul amal. Ya, dalam masalah dunia. Sehingga angan-angannya panjang, dia lupa beramal. Ya, terus ya apalagi dapat saingan dunia. Wah, klop sudah. Ya. Kemudian raqdatul ghaflah. Yang ketujuh adalah dia tertidur dalam angan-angannya. Ya, angan-angan telah menidurkan dirinya. Sehingga lalai ibadah, lalai ngaji, lalai zikir, lalai menuntut ilmu. Ya terus karena sibuk dengan dunia akhirnya lalai sudah. Ya, awalnya mungkin sholat mulai terlambat, zikir mulai ketinggalan, ya. Ngaji mulai awalnya 1 juz tinggal 1 ayat, itu pun kalau koper ya. Ya kalau nggak koper sudah seminggu baru lupa. Oh, Al-Kafi disebolak, ya nggak nutut juga. Ya, nah begitulah. Ini kita harus perbaiki. Kemudian juga cinta dunia, hubbud dunia, yaitu kalau bisa ditambahkan seperti dalam hadis, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan ya takut mati. Itu kenapa? Saking cintanya kepada dunia, nggak mau berpisah dengan dunia. Padahal mau nggak mau pasti manusia berpisah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bahkan kita duluan atau dunia duluan, yang pasti ada perpisahannya. Ya, jadi hubbud dunya yaitu hubbul ajilah. Kemudian yang ke-9 adalah rukhsut ta'wil. Dia mencari pembenaran pada perbuatannya sendiri. Oh, kan saya maksiat ini gara-gara ini, saya makan haram ini karena kebutuhan, karena ini. Mencari pembenaran bukan mencari ya kebenaran. Mentakwil sendiri. Ya, mentafsir-tafsirkan dirinya untuk seolah-olah dibenarkan. Ya, ini sudah mulai di situ. Kemudian yang terakhir adalah toba ya. Atau ilaful awaid, yaitu buruknya kebiasaan ya. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan entah itu ucapan, perbuatan, ya, perilaku dan sebagainya. Inilah para zaman yang dirahmati Allah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, sebab-sebab seseorang ada iman tapi apa? Amalannya itu melambat. Ya, amalannya tidak rajin, amalannya malas, aras-arasan. Ya, bahkan naudzubillah meninggalkan amalan sama sekali. Ya, atau kalau beramal ya mencukupkan hanya dengan yang wajib, itu mungkin enggak sempurna. Nah, ini tugas kita ngaji adalah memperbaiki itu semuanya. Kita tambah ilmu dan keyakinan kita dengan menuntut ilmu, taqarrub ilallah, banyak berdoa, minta hidayah taufik, ketetapan iman. Kemudian kita mengekang hawa nafsu kita, ya jangan sampai syahwat hawa nafsu itu menguasai. Jangan sampai tertipu dengan jiwa kita, jangan sampai ujub, bangga diri. Ya, dan juga selalu berlindung dari godaan syaitan. Ya, makanya sampai ada An-Nas dan Al-Falaq, itu tujuannya agar kita selalu berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan. Dan juga kalau ada ujian kok terlambat pertolongan Allah, sabar dulu. Ini untuk menguji keimanan kita. Mau sabar enggak? Ya, pasti pertolongan itu datang. Ya, kemudian jangan sampai panjang angan-angan. Kita cukup ya memiliki jiwa yang qanaah, cukup dengan pemberian Allah sedikit. Ya, kalau ada lebihnya, karena rezeki orang berbeda-beda. Ada yang macul seharian cuma dapat puluhan ribu, ada yang cukup tanda tangan dapat ya, sudah dapat jutaan miliaran. Udah beda-beda. Maka yang dapat kecukupan itu ya dia sabar, bersyukur. Yang dapat kelebihan ambil secukupnya, lebihnya di mana kan ini? Ya lebihnya diinfakkan fisabilillah. Kenapa? Kalau ditahan-tahan yaitu akan membahayakan dirinya, ya akan cinta dunia, ya bahkan akan memperberat hisabnya, naudzubillah. Ya, kemudian juga jangan sampai kita lalai, ya jangan sampai kita cinta dunia berlebihan, namun sekadarnya saja. Ada ungkapan dari Syekhul Islam Taimiyah, jadikan dunia itu seperti toilet, seperti WC. Kita kebutuhannya ke WC, toilet apa nggih? Buang hajat selesai. Jangan lama-lama di WC. Ya, ini lama banget ini, sejam. Ngapain? Padahal hidup kita bukan di WC. Ya, hidup kita di luar. Ya, di luar itu. Jadi jadikan dunia itu seperti ya sekedar hajat kebutuhan selesai, balik lagi ibadah. Ya, dan juga jangan sampai kita mencari pembenaran dari perbuatan yang kita lakukan yang itu salah, namun akuilah jika salah, ya memang salah. Ya, kemudian hindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Nas'alullah ta'ala taufiq wassadat, kama nas'aluhu ta'ala an yuwaffiqana lil ilmin nafi' wal 'amali shalih. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma amin. Ya, mungkin cukup ya.
Ini kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.